Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yopi Perkebunan Mandor. Selalu mengucapkan semoga Anda sehat selalu, tidak kurang suatu apapun dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dapat beraktivitas seperti biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita lihat ini adalah kelapa sawit 718. Sekarang Yopi berada di kandangnya 718 dan ini bentuk buahnya jos. Dan perlu diketahui, areal di sini tempat penanaman sawit 718 ini berada di daerah berkerikil penuh dengan pasir. Bukannya tanah lagi, tapi pasir. Dan alhamdulillah di sini pertumbuhannya 718 baik dari segi batang, daun, pelepah, dan juga buah. Areal ini bekas eksplorasi dari penggalian ataupun pencarian tambang emas ini masyarakat. Kemudian dilakukan penanam kelapa sawit dan dicoba, ternyata kelapa sawitnya tumbuh normal dan bagus seperti tanah biasanya mineral lempung berpasir. Ini penuh dengan kerikil. Mungkin kalau dipikir daya serap airnya tidak bisa menahan penyerapan air. Juga berpengaruh ini sebenarnya kepada pupuk. Jadi pengikatan pupuk menjadi unsur hara dengan proses alami itu tidak semuanya terserap, tetapi dilakukan dengan pemupukan. Ini alhamdulillah sawit yang berada di sini tumbuh dengan normal. Pada umumnya secara biologis daerah kerikil berpasir ini apabila pupuk disirahkan untuk mengikat unsur hara pada pupuk tersebut tidak terikat secara sempurna, arti kata loss atau terbuang. Dan air pun kalau jika turun pun dia tidak tertahan. Kalau seperti tanah liat, tanah mineral bisa mengikat atau menahan, dan juga pupuk juga bisa menahan. Prosesnya bisa dilakukan secara alami menjadi unsur hara yang lengkap dan komplit dan dipergunakan oleh kelapa sawit, diserap melalui akar. Inilah bentuknya kelapa sawit 718. Buahnya masih oke, jos dan baik, seperti di perkebunan tanahnya yang normal. 718 berarti sudah bisa dikatakan jenis kelapa sawit yang sesuai di berbagai macam areal ekstrim juga cocok nampaknya, karena saya sering melakukan sesuatu yang seumpama dari Dampi, daerah rawa, saya coba di daerah berbukit bagaimana bentuknya, apakah dia normal. 718 daerahnya seperti ini, saya lakukan bermacam-macam daerah gimana bentuknya. Alhamdulillah ternyata kelapa sawit namanya dari Balai Benih resmi Jos Gandos, walaupun sebenarnya direkomendasikan untuk di area ini dilakukan di area yang berlawanan, ternyata juga bisa berbeda dengan kelapa sawit abal-abal. Ternyata kelapa sawit unggul ini contohnya kayak Simalungun itu segala areal dia ketanannya cukup baik dan bagus. 718 juga bagus, tidak salah, tidak kalah maksud saya dengan Simalungun. Ini bentuknya lihat nih, kerikil dan berpasir. Namun
buah tersebut baik dan normal. Buahnya besar, setingginya baru segini juga sudah besar buahnya. Kalau kumedalnya, kalau di BJR-nya, kalau dirata-ratakan yang di area berpasir ini berkisar sekitar 9, ada yang 10, karena tidak normal BJR-nya ada yang 9 dan 10 di daerah yang berkerikil ini. Nah, maka dilihat ini, Anda sudah menyaksikan bukti nyata yang saya perlihatkan kepada Anda. Ini bentuknya stream arealnya, namun pertumbuhan kelapa sawitnya sangat baik. Ini bisa lihat, ini yang saya berjalan ini bukan tanah, ini pasir tok dengan kerikil, penuh kerikil. Nah, kali ini saya memupuk dengan pupuk mentari. Pada saat ini saya lakukan pemupukannya adalah kalium klorida, karena kalender pemupukannya di bulan, sebenarnya di bulan 5 dengan bulan 6 ini saya berikan KCL kalium klorida 60%, dan dosisnya tetap saya lakukan 1,5 kilo, kemungkinan dari 1,5 kilo yang terserap di daerah kerikil berpasir ini terhadap faktor alam dari penguapan, karena ini mengandung unsur garam. Kemudian daya serapnya ini prediksi saya sekitar 0,90 dari 1,5 kilo, 0,90 terserap unsur haranya di pokok kelapa sawit. Itu menurut saya ya. Kalau jika perlu kajian yang lebih tinggi lagi melalui sampel ilmu tanahnya dan juga sampel labnya, tapi menurut saya di sini 0,90 itu menurut saya bisa, berarti tidak akurat tapi bisa mendekati begitu dari sampling yang saya sampaikan kepada masyarakat ataupun para petani yang ada di Indonesia. Jadi sampai di sini, semoga ini bermanfaat.